Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan buat pertemuan ibu-ibu ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan lalu kita sudah bertemu materinya tentang apa? Pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Jadi ketika ibu menyusui, ketika balita, ibu makannya lebih banyak atau enggak ketika menyusui? Banyak. Ketika sedang menyusui, gizi atau makanan yang kita makan itu biasanya 2 kali lipat ya. Iya. Artinya kan selain makanan yang kita makan harus bergizi juga, biasanya porsinya pun lebih banyak. Modul kali ini kita tentang berkaitan kesakitan pada anak dan kebersihan lingkungan. Di mana kita akan belajar tentang apa itu kesakitan, penyebabnya apa, lalu bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak yang sering sakit, tubuhnya terganggu nggak? Terganggu ya. Karena gizi yang ada dalam tubuh anak-anak seharusnya buat tumbuh dan berkembang. Ketika dia sakit, gizinya untuk melawan sakitnya tadi kan ya, makanya tumbuhnya terganggu. Kalau pertumbuhannya terganggu, biasanya kepalanya juga terganggu, masa depannya juga bisa terganggu seperti itu. Nah, anak-anak itu pernah sakit nggak waktu balita? Sakit apa? Diare, pilek, apa lagi? Diare, batuk pilek, demam. Di sini kesakitan pada anak seperti diare, cacingan, dan malaria itu dapat dicegah dengan mencuci tangan pakai sabun, BAB di zaman yang sehat, buang sampah pada tempatnya, penggunaan air bersih, sehingga anak dapat tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Karena semua itu berkaitan ya, apalagi anak-anak itu kan rentan kayak kekebalan tubuhnya kan belum bagus ya, kadang misalnya tempatnya kurang bersih atau tempatnya kurang sehat seperti itu kan, jadi kan cepat terkena virus gitu. Nah, yang pertama kita akan mengenal penyakit diare. Anaknya pernah diare waktu kecil? Pernah. Penyebabnya apa kira-kira? Diare itu apa sih? Coba ibu, apa diare? Atau BAB cair gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa bu? Main pasir, main kotor, Nggak cuci tangan, tangan. apa lagi penyebabnya? Makanan juga kadang bu, makanan ya nggak cuci ya. Terus ya, nah mari kita bahas di sini diare. Apa sih diare? Pengenal diare dan pencegahannya. Diare adalah buang air besar atau BAB encer atau berupa air saja, terjadi dalam lebih dari 3 kali dalam sehari. Jangankan anak-anak ya, kita aja kalau menstruasi itu kan lemes ya, karena kan buang cairan terus, cairannya terkuras seperti itu. Nah, jika terjadi pada balita yang masih ASI aja, dia biasanya penanganannya terus diberikan ASI ya, karena jika anak balita yang masih ASI itu memang obatnya ya ASI ya kan, ASI, perbanyak ASI daripada biasanya. Nah, tapi ketika anak yang sudah MPASI ya tetap berikan ASI dan berikan Oralid setiap anak setelah BAB. Dan tablet ini tadi, zinc itu biasanya sih buat anak-anak ya, karena zinc itu bukan obat, sebenarnya vitamin ya, vitamin buat yang diare itu tadi. Lalu bawa ke fasilitas kesehatan jika emang diarenya parah ya. Udah balita kan nggak bisa makan ya, kita tambahkan beri banyak jus atau air kelapa atau minuman yang sekiranya bisa mempercepat cairan tubuhnya gitu kan, dan makan juga gitu. Cara pencegahannya bagaimana? Memperhatikan gizi anak, memperhatikan kebenaran peralatan makan dan minum yang udah dimasak, yang udah kalau kenyataan sekarang ya air galon itu udah cukup ya, tapi ada juga mungkin
kasus mungkin anak tertentu yang sensitif sehingga dia harus dibungkus, misalnya harus dimasak ya. Jadi pasti ibunya yang sudah paham bagaimana keadaan anaknya masing-masing. Lalu jaga kebersihan lingkungan. BAB di zaman yang sehat, cuci tangan di air yang mengalir. Dan kalau sekarang insya Allah sudah punya semua lah ya kamar mandi, dan zaman itu WC udah punya masing-masing kan ya. Iya. Kalau zaman dulu iyalah ya belum ada seperti itu ya. Iya. Nah jadi itu tadi tentang mengenal diare dan pencegahannya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.